Halo, bunda-bunda kembali lagi nih dalam kelas edukasi kita. Mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknisi dari tadi. Jadi kita tiba-tiba berhenti karena ada kendala jaringan. Jadi mohon maaf sekali dan terima kasih semuanya sudah bergabung pada kesempatan live edukasi kita pada sore hari ini. Sambil menunggu narasumber hebat kita pada kesempatan hari ini. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada bunda-bunda yang sudah ada pada kesempatan sore hari ini di kelas edukasi langkah ibu. Sambil menunggu, teman-teman boleh banget ya tanya-tanya dulu terkait dengan tema kita hari ini. Dan boleh juga cek-cek Instagramnya Bidan Membantu ya. Wah. Sepertinya sambil menunggu narasumber hebat kita pada hari ini, mungkin kita akan memutarkan musik kali ya, supaya tidak diam-diam aja nih. Nah makanya aku minta nih kakak-kakak di sini atau bunda-bunda di sini boleh banget saling sapa. Dari mana nih yang hadir pada kelas edukasi kita hari ini?
Wah, terima kasih. Sepertinya saya salah tekan tadi, jadi mohon maaf sekali. Dan terima kasih sudah mengingatkan Kak Aini. Baik, apakah kita sudah terhubung nih sama narasumber hebat kita pada kesempatan sore hari ini? Sebentar ya teman-teman semua, mohon sedikit kesediaan meluangkan waktu. Wow, luar biasa sekali. Halo, selamat sore Kak Aini. Sore Kak, ini suaranya jelas nggak ya? Jelas Kakak, jelas. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya memohon maaf Kak ini karena sekiranya pada kegiatan Zoom kita ini sedikit eh, tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya Kak ini ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak kepada Kak ini yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung pada kesempatan kelas edukasi kita pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut nih Kak, ada beberapa peserta yang sudah ada bergabung pada live kita ini. Jadi kita bakal menyapa-nyapa terlebih dahulu nih Kak ini dan memperkenalkan juga. Oke, halo semuanya bunda-bunda hebat di luar sana dimanapun berada. Selamat sore dan selamat datang di live Instagram kita bersama Bidan Membantu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dalam kelas edukasi sore ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh cinta nih Kak ini, yaitu dengan mengangkat tema ASI eksklusif 6 bulan awal hidup sehat si kecil. Nah, karena kita semua tahu bahwa setiap tetes ASI adalah awal dari masa depan yang lebih sehat untuk buah hati tercinta. Benar ya Kak ini ya? Betul Oke, banget. pada kesempatan hari ini ya, perkenalkan dulu, saya Rina Astagina selaku moderator yang akan membantu kegiatan diskusi kita di kelas edukasi sore ini yang sangat menarik dan tentunya tidak sendiri karena seperti yang teman-teman lihat bahwa saya sudah ditemani oleh narasumber hebat dan keren kita pada sore ini ada Kak Nur Aini Fauziah SST MKM. Halo, selamat sore Kak Nur Aini. Sore Kak Rina ya. Iya, benar Kak. Oke, salam kenal Kak Rina. Dan buat semuanya teman-teman salam kenal juga. Oke, terima kasih. Kak Nur Aini ini sebelumnya supaya lebih enjoy kita ngobrolnya, Kakak lebih enak dipanggil apa nih? Kak Nur Aini, Mbak Nur Aini, atau siapa? Bebas. Sebetulnya bebas aja sih. Panggil kakak boleh, panggil mbak boleh. Oke, siap. Terima kasih. Nah, sedikit memperkenalkan narasumber hebat kita pada kesempatan sore hari ini ada Kak Nur Aini. Kak Nur Aini ini merupakan dosen Politeknik Negeri Madura dan co-founder Bidan Inisiator Indonesia ya, Kak? Yap, betul banget Kak. Luar biasa sekali. Nah, ini narasumber kita nggak kaleng-kaleng ya, teman-teman semua. Dan tentunya informasi yang akan disampaikan itu sangat informatif dan edukasi tentunya. Oke, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tema kita itu mengangkat tentang ASI eksklusif ya, Kak Nuraini ya. Dan untuk mengawali sesi kita pada hari ini nih Kak, ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini aku mau bertanya bahwa memang seperti yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang masih memberikan tambahan air putih atau makanan padat kepada bayi sebelum usia 6 bulan ya Kak ya. Nah, sebenarnya mengapa pemberian ASI saja selama 6 bulan pertama itu begitu penting Kak untuk dianjurkan seperti itu? Oke, Boleh Kak Nuraini, silakan dijawab. yap. Ini sudah ada pertanyaan pembuka ya. Artinya antusias teman-teman juga luar biasa sih tentang topik Iya, kali ini. Oke. luar Jadi, kalau kita bahas nih ya, ASI eksklusif. Nah, ini yang kadang-kadang ini bunda-bunda gitu ya, teman-teman sekalian, entah bunda ataupun ayah yang nggak memahami makna dari kita memberikan eksklusif, artinya itu hanya ASI saja. Jadi, kalau kita ngasih madu gitu ya, air mineral, itu tidak termasuk eksklusif. Jadi sudah berubah maknanya, bukan eksklusif lagi, namun ASI. Kenapa demikian? Sebetulnya nanti bakal lebih panjang nih ceritanya, nanti ada pembahasannya ya. Tapi mungkin sekilas aja bahwa komposisi dari ASI itu sendiri ya Kak
Rina ya, perlu tahu bahwa sudah lengkap termasuk air itu di dalam ASI sekitar 80% sudah ada di sana. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya takutnya bayi tidak terpenuhi hidrasinya gitu ya, takut kehausan. Tenang, ASI itu juga kandungannya air. Nah, kalau kita ngomongin hal lain, aduh, kayaknya masa cuma air aja nih, berarti selama ini bayi cuma mendapatkan air susu, nggak dapat makanan nih, nggak dapat kandungan-kandungan yang lain. Tenang ya, bunda-bunda sekalian ya, karena kalau kita lihat ASI itu di dalamnya karbohidrat juga ada. Kalau kita orang dewasa mungkin makan nasi gitu ya, terus harus ada lauk pauknya, protein, lemak. Di ASI pun itu ada. Jadi ada karbo, ada lemak, protein, vitamin, mineral yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi jangan kasih air mineral apapun ya hingga bayi kita itu umurnya 6 bulan. Itu sih Kak. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi tidak hanya air, tapi juga banyak komponen-komponen yang lain ya, Kak ya, untuk membantu hal itu. Nah, tapi sepertinya tadi pertanyaannya sudah cukup berat. Nah, tapi kita nggak tahu nih Kak, apakah peserta-peserta kita ini semua sudah tahu sebenarnya apa sih itu ASI eksklusif ya, Kak Nuraini ya. Nah, mungkin itu untuk pertanyaannya bisa nih Kak Nuraini bisa jelaskan sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan ASI eksklusif supaya peserta-peserta kita pada hari ini itu jadi tahu sebenarnya apa sih, apa kegunaannya, mungkin bisa kakak langsung jelaskan saja. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Kak Rina. Jadi sebetulnya ini topiknya ini menarik ya. Karena saya yakin kalau kita yang bunda baru, ayah baru gitu ya, yang baru punya baby gitu ya, pasti sudah pernah ya terbesit ataupun dapat tentang info tentang ASI ini. Namun sayangnya ini realisasi. Biasanya kalau sudah parents orang tua ini sama babynya, terus babynya kok kayaknya nangis terus, ya realisasinya suka sulit ya. Kadang gatel aja lihat produk susu yang ada di etalase toko itu pengen dibeli gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu nih. Sebetulnya apa sih ASI eksklusif itu sendiri? Saya yakin pasti teman-teman juga udah paham ya ASI. ASI itu akronim sebetulnya, air susu ibu. Artinya kita dapat itu dari mana kalau bukan dari para wanita nih, dari ibu-ibu. Gak akan kita bisa dapatkan ya di produk susu formula pun pasti kita nggak akan bisa dapatkan. Nah, kemudian ASI ibu ini yang kita berikan kepada bayi. Jadi ada tahapan sebetulnya bayi itu untuk mendapatkan nutrisi ya, mulai dari sebelumnya di dalam masa kehamilannya gitu ya. Nah kita masuk ke dalam masa menyusui ketika si bayi lahir jebrot gitu, pertama kali gitu kan, yang langsung kita bisa berikan itu nutrisinya hanya dengan ASI. Tahapan awal yang biasanya dilakukan, ini kalau mungkin sambil flashback ya teman-teman yang sudah punya baby ataupun yang belum punya baby juga bisa sambil membayangkan lah, nanti saya mau lahiran di rumah sakit atau di bidan X gitu ya, silakan sambil dibayangkan. Anak lahir itu biasanya tidak langsung ya sudah kita dipisahkan dengan orang tuanya, misalnya pisah dengan kita yang melahirkan gitu ya, anak disusui dengan susu, dibantu oleh bidannya, tidak seperti itu. Namun biasanya ketika awal lahir atau di 1 jam pertama, baby tersebut itu akan ditaruh di dada ibu. Ya, mohon maaf, di antara payudara, kedua payudara ibu, itu dinamakan inisiasi menyusui dini. Ini ada fungsinya Bunda ya. Jadi ketika diletakkan di dada itu adalah merangsang refleks si bayi supaya dia bisa mencari. Ya, dia supaya bisa mencari, mohon maaf, puting ibu sehingga dia akan bisa menghisap ya, menyusu seperti itu ya, dan belajar untuk mengkonsumsi makanan yang memang makanan alami yang harusnya diterima oleh bayi itu sendiri gitu ya. Jadi sebelum proses kita untuk menyusui eksklusif ada tahapan sebetulnya dari awal sudah dikenal. Nah dari pengenalan IMD itu apabila anak berhasil ya di 1 jam pertama, banyak penelitian juga menyebutkan Kak Rina. Jadi kalau misalnya IMD itu berhasil, insya Allah ibu itu akan lebih cenderung berhasil juga menyusui eksklusif selama 6 bulan gitu. Jadi dari tahap IMD ya, ketika masih di vaskes atau fasilitas kesehatan sudah terfasilitasi itu. Kemudian ketika pulang ya, bunda-bunda, ayah-ayah baru nih ya, jangan terus langsung merasa bayi menangis, nggak sabaran, aduh asinya nggak lancar nih, terus inisiatif mau kasih alat bantu, susu formula gitu. No, jangan ya, jangan. Jadi bayi menangis, jadi bayi itu dia memang ada efek naluri menangis. Menangis sebetulnya memang lapar ya. Tapi yang ada dari kita ya, dari seorang ibu dengan memiliki
yang alami dari ASI itu sendiri ya. Jadi ASI itu adalah memang diciptakan ya, itu adalah memang keunikan ya, dan tidak mungkin bapak-bapak bisa, hanya seorang ibu gitu ya diciptakan untuk memenuhi nutrisi si baby itu hingga dia siap siap dengan sepenuhnya yang ada di dunia. Sebetulnya lebih kepada adaptasi ya Kak Rina ya. Jadi bayi lahir sebelum keluar menghirup udara, dia kan ada di dalam rahim ibu, bahkan berenang sebetulnya ya, karena ada di dalam kulit ari-ari. Jadi adaptasi prosesnya salah satu yang dilalui adalah dengan konsumsinya juga, sehingga ASI ini harusnya juga dikonsumsikan kepada bayi ketika pulang tiba setelah dari rumah sakit maupun klinik gitu ya, pulang itu yang diberikan ASI. Jadi kalau bayi menangis kita latih apakah selama ini mungkin caranya. Jadi banyak ya sebetulnya Bunda ya, apakah karena mungkin ngerasa asinya nggak lancar, asi nggak lancar juga banyak faktornya nih Kak Rina nih. Jadi bisa stres ibu sendiri juga mempengaruhi, konsumsi makanannya itu juga bisa mempengaruhi. Jadi panjang ya ternyata prosesnya ya, ketika kita ngomong tidak hanya oh wajib ASI, tapi kita harus tahu sebetulnya untuk menyiapkan makanan itu, ibarat kata nih, kalau saya mungkin ibaratkan ya, kita itu mesin produksi makanan ya kan. Nah, gimana supaya kita bisa menghasilkan produk yang bagus kalau ternyata nutrisinya ataupun inputnya deh, input ke dalam mesin itu tidak bagus. Misalnya kita mau bikin pizza gitu ya, pizza itu kan pasti ada bahannya ya Kak ya, ada bahan yang di atas, ada topping-toppingnya gitu ya, apakah mau pakai cheese, kemudian mau pakai dagingnya yang kualitasnya apa. Nah, itu sebetulnya sama juga Kak, kayak misal kita nih mau menyusui, otomatis di dalam tubuh ibu itu juga memproduce sesuai dengan intake-nya atau masukannya, asupannya. Jadi ketika menyusui itu sudah cukup ASI, tapi ayah-ayah nih jangan lupa ya, bundanya itu perlu diberi nutrisi yang baik gitu. Nah, ketika dalam proses anak umurnya sampai 6 bulan, itu sama sekali kita jangan kasih entah madu ya, apalagi nih kalau mungkin ya yang teman-teman sendiri ini masih dibantu ibunya, ibu mertua gitu, ibu, saya yakin memang banyak faktor sekali yang menyebabkan apa motivasi seorang ibu untuk bisa bertahan memberikan ASI itu banyak Kak Rina ya. Tapi ini juga yang menjadi apa ya, cara berpikir kita bahwa oh kita memahami kenapa sih kok harus ASI gitu. Nah, jadi sudah paham tadi konsepnya seperti itu. Kemudian selama 6 bulan tuh jangan kasih apapun. Kalau mungkin anaknya menangis terus, silahkan ibu disesuaikan ya. Apakah selama ini ibu lebih terasa mungkin secara psikologisnya gitu ya, stres ataupun terlalu terbebani gitu ya, tidak ada dukungan keluarga misalnya gitu, atau mungkin dari nutrisi asupan kepada ibunya juga yang kurang dan lain sebagainya. Jadi ada banyak faktor gitu ya, dan itu yang perlu dilihat gitu kurang lebih ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ini sangat-sangat pengetahuan baru juga nih, mungkin untuk para bunda-bunda, terus juga kita calon ibu untuk kedepannya. Kita nggak ada yang tahu ya. Nah, memang seperti yang sudah kakak sampaikan bahwa memang sepenting itu ya kak. Tadi Kak Nurani sudah menjelaskan dari mulai anak kita melahirkan, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan, terus juga apa yang kita konsumsi. Seperti itu ya Kak Nurani ya. Betul, Nah, betul. tapi Kak, nah, ada beberapa pertanyaan juga nih Kak, yang terkait hal yang sama juga. Nah, mungkin setelah kita mendengar pentingnya ASI eksklusif ini Kak, kira-kira apa saja sih biasanya tantangan yang ibu menyusui hadapi nih Kak? Ibu menyusui hadapi gitu. Apa tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh ibu menyusui ini? Kira-kira apa ya Kak? Oke, baik. Ya, jadi sebetulnya kalau ngomongin tantangan, ini secara pribadi, person orang itu akan berbeda-beda ya. Tapi kalau kita ambil lingkupnya saja ya, tantangan yang pertama itu bisa dari dukungan, ya, dukungan, kemudian selain dukungan dan motivasi, juga keterpaparan informasi selama ini, apalagi di era yang sekarang ya, Karina ya, informasi itu kita bisa dengan mudah dapat dari manapun ya. Kita secara pribadi mau tanya chat GPT pun aja bisa gitu ya. Jadi atau mungkin dari sosial media lah, apapun itu ya, informasi itu banyak. Baik informasi yang positif ataupun mungkin persuasif berbau ke arah iklan gitu ya. Jadi
bagaimana selama ini keterpaparan seorang ibu dengan informasi ASI atau malah mungkin terpaparnya dengan susu formula itu juga mempengaruhi gitu ya. Dukungan tadi juga banyak Kak. Dukungan itu bisa dari keluarga intinya ataupun juga dukungan dari teman sebaya, dukungan tenaga kesehatan itu juga mempengaruhi ataupun menjadi tantangan ya. Kalau semisal nih seorang ibu tidak mendapatkan dukungan itu dari lingkup yang terkecil, lingkup yang paling intens ya, yaitu keluarga, wah itu kayaknya tantangannya udah cukup berat, sangat berat. Kalau ibu tidak memiliki motivasi yang besar akan gagal, biasanya seringkali gagal seperti itu. Itu sih Kak kurang lebihnya. Berarti kalau ketika kita jika memang tantangan itu mengakibatkan kegagalan terhadap ASI tersebut, Kak. Nah, apakah ada solusi terhadap itu, Kak? Misalnya karena memang mungkin dari nutrisinya atau dari lingkungannya gitu kan yang tidak mendukung, maka akan ada pengaruh terhadap atau memang nanti ASINya itu akan berdampak terhadap konsumsinya anak gitu. Apakah itu ada dampaknya, Kak? Dan apakah bagaimana solusinya? Oke, baik. Jadi sebetulnya tadi lebih kepada eksternal, tapi kita perlu ingat juga secara internal itu tantangan yang sebetulnya tadi saya juga sudah singgung sih Kak, kayak nutrisi gitu ya, itu termasuk dari faktor internal ibu. Artinya kalau misalnya nutrisinya tidak mencukupi, nutrisi si ibu ya, otomatis si babynya juga mendapatkannya tidak mencukupi juga gitu ya, karena yang kita produce itu dari intake masukan. Nah, sehingga bagaimana kita untuk mengatasi itu gitu. Nah, kita perlu lihat dulu. Sebetulnya kita perlu lihat apa sih yang menjadi problem utama. Apakah kalau ternyata dari dukungan support semua sudah positif, berarti ibunya yang perlu kita dorong, kita motivasi lebih besar gitu. Kalau dukungan dari keluarganya sudah baik, tapi ternyata tantangan menyusui berat, misalnya selama ini kalau di pumping itu produksinya tuh sedikit gitu ya, sehingga tidak mencukupi yang menyebabkan bayi itu masih menangis, otomatis kita harus kelola bagaimana untuk kembali melancarkan ASI tersebut. Karena yang perlu kita tahu nih Kak ya, bahwa setiap ibu itu memiliki keunikan dengan anaknya masing-masing, jadi babynya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita punya bayi, terus bayi tersebut ya sudah cocok dengan ibunya sendiri, gitu. Memang unik. Tentunya kita harus pikirkan nih, kenapa kok bisa nggak lancar? Karena ada banyak faktor ya. Bisa karena selama ini ibu tuh agak enggan ataupun males nyusuin, gitu bisa. Semakin sering kita menyusukan kepada anak, maka produksi ASI itu akan semakin bertambah. Jadi istilahnya kayak dirangsang gitu Kak ya. Gitu ya, kalau kita semakin sering menyusui, jadi kita sering susui anak kita juga secara langsung gitu ya, maka itu akan merangsang sehingga produksinya juga akan lebih sering keluar gitu. Pertama itu perlu dilihat ini, selama ini bunda-bunda apakah males sebetulnya, karena ada juga ya Kak ya, beberapa waktu itu pernah ada yang konsul juga kepada saya, jadi takutnya ini karena kaitannya dengan estetik ya, jadi kalau menyusui itu takutnya jadi nggak estetik gitu loh. Nah, hal tersebut kan sudah mengurangi keinginan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak ya. Karena merasa mungkin nanti jadi jelek gitu ya dan lain sebagainya. Termasuk juga nih ibu-ibu yang sudah kepikiran diet setelah lahiran. Aduh, tolong itu gak usah dipikirin dulu ya. Diet setelah lahiran karena berpikir dulu saya sebelum menikah itu langsing gitu ya, mungkin seksi gitu kan. Tapi sudah mikirin itu gimana caranya saya kembali lagi ke tubuh seperti sebelum saya menikah. No, jangan pikirkan itu Bunda. Karena dengan kita memberikan yang terbaik pada anak, jadi masa-masa tersebut itu masa emas ya. Jangan sampai ada penyesalan ketika nanti anak sudah dewasa. Gitu. Nanti juga ngomong ke manfaat ya, sebetulnya banyak banget yang mau diceritain. Jadi manfaatnya juga banyak nih. Jadi itu mempengaruhi juga kecerdasan otak gitu ya, tumbuh kembang dan juga daya tahan tubuh, termasuk penyakit-penyakit yang biasanya akan terpicu ketika dewasa itu juga dapat dicegah dengan pemberian ASI gitu. Jadi ibarat kata memang harus mengalah dulu ya. Pikiran diet bisa dilakukan setelah kita beres memberikan hak kepada baby kita. Nah, ini Karina perlu tahu juga nih Kak. Jadi sebetulnya ada regulasi loh tentang ASI eksklusif itu loh Kak. Jadi iya, nah ini berarti selama ini kalau sampai kita tidak memberikan haknya, ini kalau si baby bisa nuntut ya Kak, bunda-bunda bisa kena hukuman nih, kecuali kalau dapat abolisi ya.
Ya, jadi ada di UU-nya Mhm. kesehatan itu UU nomor 17 tahun 2023. Sebetulnya Mhm. ada rujukannya lagi yaitu peraturan pemerintah itu di nomor 28 tahun 2024. Di pasal 24 nanti bolehlah bunda-bunda sambil lihat. Ternyata jadi ASI eksklusif itu adalah hak hak bagi bayi untuk mendapatkan ASI saja hingga 6 bulan. Di situ disebutkan itu di pasal 24. Nah, kemudian ternyata di pasal 28 itu juga dimention bahwa peran serta keterlibatan itu tidak hanya individu si ibunya, kemudian orang tuanya gitu ataupun suaminya, tapi juga tenaga kesehatan, termasuk kader nakes itu wajib memberikan informasi ya, jadi bisa mengedukasi dan juga mendampingi. Jadi ini kayak bidan membantu ini melakukan hal yang terbaik ya, menjawab dari regulasi tersebut karena memang kita harus memberikan edukasi tentang ASI eksklusif. Jadi ternyata selain selama ini kita melakukan itu menjadi haknya baby, itu juga ada aturannya. Dan sebetulnya kalau kita di dalam agama Islam pun juga ada kewajiban ya menyusui. Itu kalau nanti kakak bisa buka juga di Al-Baqarah itu ada kak 233. Itu kalau kita lihat regulasinya, artinya dengan sebegitu banyak, jadi pikiran ataupun niat ibu untuk diet dulu, males-malesan karena takut nggak estetik, tinggalkan. Itu hak untuk baby. Tentu orang tua pasti sangat ingin kan nanti ketika anaknya dewasa itu menjadi anak yang sukses. Nah, itu salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah di situ. Nah, selain itu Kak, jadi selain tadi dari niatnya sudah diperbaiki dulu ya Kak ya, kita juga harus perbanyak yang namanya minum air putih gitu ya. Air putih itu penting juga ya, minimal banget itu 2 liter, ini sampai 3 liter lah. Ya, jadi air putih itu wajib gitu ya. Kemudian jelas nutrisinya diperbaiki. Jadi konsumsi makanan ini juga harus lebih bernutrisi lagi. Masa ini ya apa perlu nih dapat programnya Pak Presiden yang MBG ya? Karena nggak bisa menunaikan sendiri konsumsi makanannya ya. Jadi jangan sampai kayak gitu, tapi tetap kita harus pastikan konsumsi makanan bagi ibunya itu sesuai. Nah, terus bisa juga Kak dibantu dengan ada namanya galaktoguk. Galaktoguk alami ini bisa memicu ASI itu semakin lancar gitu ya. ASI itu semakin deres gitu ya katakanlah. Mungkin ibu-ibu atau bunda-bunda di sini udah sering dengar itu kayak daun katuk gitu ya. Nah, itu bisa daun katuk, biji-bijian kayak oatmeal gitu ya. Kemudian kurma, itu bisa juga almond. Nah, itu bisa ya. Dan selain itu juga kita harus mengelola stres. Yang tadi saya juga sudah singgung ya, stres itu harus dikelola. Jangan biarkan pikiran itu membuat kita sakit. Karena kalau kita lihat sekarang ya Kak ya, apalagi kalau kayak generasi Z gitu ya, sakit itu bukan hanya sakit secara fisik ya, betul ya Karina ya, tapi Betul mental banget. itu sekali kena fisik pun juga bisa jadi sakit juga gitu karena mental. Nah, sehingga istirahat itu penting ya. Kita ciptakan positive vibes atau pikiran positif itu juga sangat penting. Dan kita bisa lakukan bisa olahraga gitu ya. Kalau suka olahraga, lakukan olahraga atau minimal banget itu lakukan pernafasan atau relaksasi untuk menenangkan pikiran sebetulnya itu ya. Dan tentunya seperti dukungan keluarga itu juga harus dioptimalkan. Artinya memang keluarga sendiri kalau kita dapat keluarga yang baik betul-betul mendukung pemberian ASI eksklusif itu sangat perlu disyukuri ya Kak ya. Karena saya yakin banyak sekali ya kalau mungkin kita masih bertemu dengan orang tua yang pikirannya jadul gitu ya Kak ya. Kalau udah tahu anak nangis itu kayaknya buru-buru aja pengen kasih susu aja, disusuin sendiri itu yakin saya. Iya betul kan, nenek-nenek itu ya jadi nenek-nenek itu ibu-ibunya kita atau ibu mertua itu ya inisiatif ambil baby dari kamar disusuin pakai susu pakai dot. Itu Iya. PR yang sangat berat sebetulnya. Saya yakin itu PR berat sekali karena kita juga di satu sisi harus sedikit bertarung ya dengan ibu kita, ibu mertua kita. Tapi hal tersebut bisa kita mulai kelola dengan cara salah satunya adalah bahwa kita harus pegang dulu dari suami. Suami mendukung, dari sana kita bisa teruskan edukasi itu yang dimulai dari suami sendiri. Jadi informasi-informasi apa ya yang kita bisa sampaikan kepada ibu, tapi jangan sampai mungkin menyakiti hati ya, karena memang itu tadi ya, kalau kita dapat ibu yang support, itu benar-benar patut diacungi jempol banget, karena tidak perlu effort gitu, tapi kalau sampai ada yang pemikirannya kuno gitu ya, nah itu jadi PR. Nah, selain itu juga
teknik nyusuinnya selama ini bener nggak? Jangan-jangan Hmm. tekniknya salah gitu ya. Kalau nggak salah teknik itu akan dibahas juga ya, nanti ada juga ya Kak ya tentang teknik menyusui. Ya mungkin secara sekilas aja. Kalau teknik posisi kita menyusui keliru, ya bisa jadi asinya itu juga nggak lancar. Jadi secara posisi itu mampet gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor. Selain itu, kalau misalnya dari hal-hal yang sudah kita lakukan, baik dari nutrisi, kemudian dukungan lingkungan sudah diperbaiki, kita sudah perbanyak air putih, dan juga kelola stres ya, tapi tetap ada kendala dari menyusui, silahkan si bunda-bunda boleh banget untuk konsul. Karena sekarang itu konselor ASI banyak banget dan bahkan yang free itu banyak gitu ya. Kalau pengennya ketemu langsung tatap muka itu bisa langsung ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan terdekat, entah puskesmas, klinik gitu ya, klinik bidan ataupun mungkin rumah sakit, silakan. Itu nggak usah merasa kok cuman ASI aja konsul. Penting Bunda ya, penting banget, ASI aja konsul itu penting. Itu sih Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Ini luar biasa sekali ya, bunda-bunda dan teman-teman semuanya, bahwa dari sepanjang yang Kak Nuraini sampaikan itu memang kadang ada beberapa juga yang kita yang awalnya nggak tahu, jadi harus jadi tahu gitu loh Kak. Apalagi nih yang tadi tuh salah satunya yang sangat-sangat menarik juga, dilarang dilarang untuk diet ketika kita menyusui, ya Kak ya. Karena ini akan berpengaruh juga terhadap ASI kita nantinya begitu. Nah, tapi sebelum itu Kak, aku juga boleh untuk peserta-peserta kita hari ini, jika memang ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tema kita hari ini yang berbicara tentang ASI, boleh banget untuk dicantumkan pertanyaannya di bawah ini ya Kak ya. Karena Boleh ini banget. adalah kelas edukasi yang tentunya gratis, dan ini kesempatan nih untuk bunda-bunda semua atau ayah-ayah yang ingin bertanya terkait hal ini gitu. Nah, dari sambil kita menunggu nih Kak, mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari peserta-peserta hebat kita juga. Mungkin menurut Kak ini sendiri sebagai apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan? Apa yang harus kita ketahui yang paling penting sekali terhadap ASI ini, Kak, Kak Aini? Mungkin itu, Ya, Kak. Nih. oke, oke. Ya, ini mungkin masuk juga ke dalam. Tadi sebetulnya Karina sudah sempat tanya sih terkait dengan manfaat dan juga kandungan ASI. Mungkin Iya. saya sedikit bahas ya Kak ya, karena Iya. supaya teman-teman di sini, Bunda dan Ayah tuh paham betul kenapa kok ASI itu menjadi penting gitu, urgent. Karena memang kandungannya itu luar biasa, sangat-sangat Benar. perfect gitu ya. Kalau kita bilang itu, misalnya kita aja orang dewasa nih, kita orang dewasa, sebetulnya kan juga dituntut untuk bisa makan makanan bergizi, betul tidak Karina? Betul Benar ya. banget, Kak. Makan makanan bergizi yang paling tidak ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Tapi saya yakin kalau kita nih yang orang dewasa, pagi-pagi keburu kerja gitu. Oh, yaudah deh, beli nasi uduk aja. Nasi uduk masih mending ya kalau ada lauknya telur. Kadang nasi uduk udah cuman sama tempe orek gitu. Oh, kayaknya lauknya kurang, tambahin gorengan. Apakah itu bernutrisi gitu yang bergizi seimbang? Nah, itu hanya untuk pancingan aja ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa ASI sendiri ini ternyata kandungannya sudah lengkap. Karbohidratnya itu ada. Jadi kalau di dalam ASI Bunda itu ada yang namanya karbohidrat sebagai makronutrien. Fungsinya kita paham ya kalau karbohidrat itu untuk memberikan energi. Ya kalau kita sendiri makan nasi setidaknya bikin kita ya agak melek. Asal jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti jadi mengantuk lagi gitu ya karena terlalu kebanyakan laktosa. Jadi sesuai dengan porsinya gitu ya. Nah, karbohidrat di sini untuk memberikan energi yang biasanya ada di dalam kandungan nasi itu laktosanya paling tinggi ya gitu. Kemudian selain itu lemak. Nah, lemak kalau orang dewasa nih butuh dipenuhi dengan harus beli daging ya enggak, ya kan? Baby kita yang umurnya 0 sampai 6 bulan nggak perlu dikasih daging, dilumatkan, tidak perlu. Sampai 6 bulan cukup ASI. Di dalam ASI sudah ada daging ya Bunda ya, sudah ada daging, anggapannya gitu ya, karena di dalamnya itu ada lemak. Nah, mungkin Bunda sering baca kandungan ini di dalam produk susu. Misalnya ada tulisannya DHA, AA. Mungkin pernah lihat itu ya, mengandung AA, DHA, EPA. Jadi itu sebetulnya adalah bagian dari lemak Bunda, asam amino gitu ya. DHA dan EPA ini fungsinya adalah untuk membantu di dalam pertumbuhan dan perkembangan otak itu sendiri gitu.
Makanya seringkali produk susu kalau kita lihat mengandung omega 3, ada AA, DHA untuk perkembangan otaknya itu sebetulnya ada di ASI, Bunda ya. Itu ada di ASI, nggak usah kita cari ke susu formula, apalagi mahal kan belinya ya. ASI itu murah, nggak ada biaya. Kita cukup penuhi asupan nutrisi dari parent sendiri gitu. Nah, selain itu ada protein. Nah, jadi tadi sudah ada karbohidrat, karbohidratnya ada gitu kan, lemaknya ada, proteinnya juga ada. Di dalam ASI, protein ini ada yang kita sebut itu namanya ada whey, ada kasein. Kandungannya lebih banyak whey ya. Whey itu protein yang lebih cair gitu ya. Jadi kandungan protein kepada baby itu lebih banyak yang mudah dicerna karena memang wujudnya juga cairan ya kalau kita lihat sendiri. Nah, selain itu di dalam protein, tentu kalau kita ngomongin protein ini kaitannya dengan pertumbuhan jaringan tubuh gitu ya. Kalau misalnya ada luka-luka gitu ya, itu salah satunya protein yang membantu menyembuhkan luka dengan cepat ya. Dan juga antibodi gitu. Jadi oh ternyata proteinnya terpenuhi di sini. Bahkan di dalamnya itu ada imunitas. Kalau sering mungkin ini saya agak-agak bahasanya saya campur ya secara ilmiah ya. Ada disebut namanya imunoglobulin A atau IgA. Itu untuk kekebalan tubuh dan itu ada di ASI gitu loh. Jadi apa sih yang kita mau cari itu di ASI udah terpenuhi secara nutrisi seimbang. Dan selain itu mikronutriennya. Tadi yang makro yang besar. Jadi kalau kita bilang ada karbo, kemudian lemak, protein itu adalah makro. Nah, mikronya ada vitamin mineral. Selama ini kalau kita orang dewasa, vitamin mineral itu ya Kak ya, kita serat dipenuhinya dari sayur ya Kak ya, sayur dan buah ya. Betul kan? Dan baby kita nggak perlu itu Bunda, baby kita nggak perlu itu karena sebetulnya itu sudah ada di ASI ya, vitaminnya bahkan lengkap loh. Ada vitamin A, D, E, K, B, dan C ya. Jadi semuanya lengkap dan itu untuk metabolisme di dalam tubuh ya, termasuk juga imunitas gitu. Jadi nggak perlu lagi kalau kita mungkin yang dewasa mau vitamin C, nah, mungkin yang perempuan-perempuan ya, biar cantik kayak vitamin C-nya harus pakai suntik vitamin C gitu kan. Nggak perlu, baby nggak perlu itu dan itu sudah ada dari bunda semua. Makanya nggak ada baby-baby jerawatan itu nggak ada ya Kak ya. Baby semua kulitnya halus. Mulus banget Kak. Halus ya, karena memang masih sangat-sangat ini ya banyak jaringan tubuh itu masih sangat berkembang dengan baik sehingga kita nggak perlu yang aneh-aneh ataupun yang neko-neko. Cukup memang hanya nutrisinya ASI itu saja yang diperlukan. Dan juga mineral. Mineral ini banyak ya Kak ya. Kayak zat besi gitu kan. Magnesium, kalsium. Nah, itu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Fungsinya banyak, baik pembentukan tulang, gigi gitu ya. Termasuk kalau zat besi ini untuk sel darah merah di dalam tubuh dan lain sebagainya. Jadi, wah banyak banget ternyata gitu loh. Nah, selain itu Kak, sebetulnya dari beberapa yang makro dan mikro tadi, biasanya kita juga sebut itu di ASI itu ada kayak senjata rahasia. Nah, jangan dipikirin ada ini ya, ada pedang apa pistol bukan ya. Tapi mungkin kalau kita bikin animasi, ini sayangnya karena kalau IG gini nggak bisa nampilin gambar ya saya. Tapi kalau kita bikin animasi, itu seolah-olah itu ASI itu dia kayak punya tameng ya bawa pedang beneran gitu ya. Kalau ada kuman, bakteri itu dilawan gitu. Nah itu namanya bioaktif. Di ASI itu ada namanya bioaktif. Dan diantaranya yang masuk ke dalam bioaktif itu ya tadi ada imunoglobulin A karena untuk antibodi tubuh. Selain itu juga banyak enzim ya enzim-enzim yang ini nih berperan untuk mencegah supaya bayi itu jangan terkena infeksi. Misal contoh infeksi itu ya Kak ya contohnya diare. Diare itu infeksi juga. Kenapa? Pencernaannya ini terganggu dan memang ada bakteri gitu ya. Dan ternyata ASI itu sangat mudah dicerna dan sangat sesuai dengan baik lambung, usus ya, semua organ tubuh di dalam baby itu sangat sesuai. Sehingga seringkali bayi yang dengan ASI eksklusif itu cenderung lebih kecil untuk sakit diare. Dan sebetulnya hal ini juga saya temui sih dengan beberapa orang yang mungkin seperti pasien yang datang dan ternyata ada bayi umurnya 4 bulan itu diare. Ketika ditanya salah satunya karena konsumsi susu formula juga gitu ya. Memang banyak faktor, tapi kalau kita lihat susu formula ini juga cukup sulit ataupun tidak mudah langsung dicerna oleh bayi ya, karena itu tadi kemampuan organ orang itu bisa beda-beda.
Kayak sama halnya dengan alergi, Kak. Apakah semua manusia itu alergi? Kan tidak ya. Tapi ada yang bisa alergi, ada yang tidak. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia alergi, otomatis dengan mengkonsumsi itu, misalnya alerginya alergi seafood gitu ya, mengkonsumsi itu ada respon tubuh karena nggak sanggup. Nah, itu sama baby itu secara keseluruhan dengan ASI itu tidak perlu khawatir gitu. Tetapi kalau kita kasih susu formula, bisa jadi tidak cocok dengan susu formula itu gitu loh, Kak. Gitu ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, itu untuk kandungan. Kalau kita lihat kemanfaatnya, otomatis sebetulnya sudah terbaca sih dari beberapa kandungan yang tadi saya sebut ya, Kak ya. Kalau saya sebenarnya kalau untuk membagi manfaat ini bisa kita lihat manfaat itu secara ada dua ya. Yang pertama itu untuk bayinya, kemudian yang satu untuk ibunya sendiri gitu ya. Jadi ASI itu jangan kalau ayah ya, khususnya ayah nih, kadang kan ayah ada juga yang nggak tega kalau istrinya menyusui harus bangun malam-malam gitu ya, terus inisiatif sudah saya bikinkan susu formula gitu, ada loh yang kayak gitu, ada gitu kan. Jangan berpikir bahwa itu manfaatnya hanya untuk baby, ternyata untuk ibunya juga gitu. Nah sekarang coba kita sebut ya, untuk ibu dulu deh boleh, untuk ibu kira-kira apa saja sih manfaatnya untuk ibu. Jadi ya bunda-bunda yang tadi katanya pengen diet, pengen estetik, aduh bunda ini padahal sebetulnya kita menyusui itu salah satunya dia akan membantu. Jadi hormon ini bekerja ya, membantu rahim itu kembali ke ukuran normal. Jadi sebetulnya kalau kita efek pasca lahiran itu kan apa ya istilahnya tuh nggak singset gitu ya Kak ya. Tapi sebetulnya menyusui itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan itu gitu. Karena ada hormon yang namanya tuh oksitosin. Jadi dia membantu kontraksi rahim untuk kembali. Jadi insya Allah di bagian rahim itu udah aman lah gitu ya. Kalau kita mau ngomong rahim karena dia mepet sama perut ya. Karena kan biasanya kalau diet mikirnya perutnya kok jadinya maju gitu kan. Ya itu sebetulnya ada manfaat di sana. Saya aja juga sama gitu ya Kak. Saya juga menyusui eksklusif dan alhamdulillah beratnya juga kembali kok. Ujung akhirnya kembali kecil lagi gitu. Jadi ibu-ibu jangan khawatir gitu loh. Diet itu bisa nanti-nanti. Nah, selain itu, manfaat bagi ibu juga yang ayah-ayah perlu tahu ya, dan ayah juga ibu-ibu sendiri teman-teman perlu tahu bahwa dengan ASI ini itu bisa mengurangi risiko perdarahan pasca persalinan karena ada hormon tadi. Jadi ketika baby itu menghisap payudara, mohon maaf payudara ibu, nah itu akan memicu yang namanya ada hormon oksitosin. Jadi ASI itu jadi deres gitu loh Kak. Ketika si baby itu menghisap, nah itu ASI-nya kan jadi darah. Di satu sisi hormon tersebut itu juga membantu dari perdarahan. Jadi kan ibu-ibu habis lahiran tuh kan kita sebut juga ibu nifas ya. Nah masa nifas itu selama 40 hari, insya Allah itu perdarahannya juga cepat gitu loh, cepat untuk tidak deres lagi karena salah satunya karena memberikan ASI secara eksklusif tadi, memberikan ASI. Selain itu juga bisa menunda kehamilan alami. Jadi ASI itu sendiri apabila kita nyusuin, sebetulnya ya ini beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa itu sebetulnya tidak memerlukan alat pembantu ataupun kontrasepsi ya untuk menunda kehamilan karena pada dasarnya selama menyusui, jadi selama menyusui itu 6 bulan ya Kak ya, nanti jangan-jangan mau menyusui terus 5 tahun ya, jadi biar nggak pakai ini ya kontrasepsi yang 5 tahun misalnya IUD gitu ya. Tidak ya Bunda, jadi selama waktunya aja, waktunya 6 bulan itu adalah waktu di mana akan tertundanya kehamilan gitu dan dari menyusui ini. Selain itu juga membakar kalori gitu, ternyata membantu juga menurunkan berat badan ya karena aktivitas yang kita lakukan nyusui itu dilakukan setiap 2 jam loh ya, 2 jam sampai 3 jam itu Kak. Aduh seberapa beratnya seorang ibu ya sebenarnya kalau kita lihat 24 jam itu kita harus set alarm setiap 2 sampai 3 jam itu adalah menyusui karena memang baby itu udah lapar di jam itu. Berarti kan tidurnya nggak bisa nyenyak ya kalau biasanya malam tuh harus 8 jam, tidak. Hal tersebut itu juga mempengaruhi dari kalori seorang ibu gitu ya. Dan ini ternyata bisa membantu membakar kalori itu sekitar, kalau dari teori itu ada yang menyebutkan 300 sampai 500 kalori per harinya. Jadi ternyata iya loh, BB juga bisa kurang gitu. Dan saya sebetulnya ada juga beberapa komunitas yang ibu-ibu menyusui ya. Ternyata kalau benar-benar menyusuinya itu dilakukan secara langsung,
Jadi menyusui itu ada yang direct, ada yang indirect ya. Kalau direct atau kita sering sebut juga DBF, direct breastfeeding, itu secara langsung, jadi ibu susui gitu ya. Tapi ada yang indirect dengan pumping, misalnya dipompa, kasih perah. Hmm. Ya, tapi itu juga eksklusif ya Kak ya, jangan salah. Asal tidak kena susu formula, tidak kena air putih madu, kita kasih susu yang dipompa, itu juga eksklusif. Jadi termasuk juga. Nah, ternyata yang secara langsung itu ya, itu kalorinya lebih banyak terserap dan banyak saya menemui teman-teman tuh yang pada kurus-kurus juga gitu loh kalau menyusui. Dan selain itu juga biaya ya, kita tahu bahwa kalau udah ASI udah nggak perlu susu formula karena kita beli susu formula satu box yang 400 gram aja itu udah bisa kena 150, 200 tergantung merek ya Kak ya. Jadi untuk apa gitu ngabis-ngabisin duit, tapi secara segi nutrisi itu lebih baik yang kita miliki sendiri, nggak usah beli. Itu dari sisi ibu. Nah, ada juga dari sisi baby. Masih perlu dijelasin nggak nih Kak? Kayaknya saya selalu menggebu-gebu. Nggak apa-apa Kak, ini luar biasa sekali karena ini pelajaran ya Kak untuk kita semua, ilmu pengetahuan baru mungkin ada yang belum tahu juga. Tapi nih Kak, kita melihat antusias dari bunda-bunda dan ibu-ibu calon-calon ibu mungkin yang luar biasa sekali. Sekarang juga sudah ada beberapa pertanyaan nih Kak. Mungkin sebelum kita lanjut terkait dengan pembahasan Kakak, kita bisa nih menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh bunda-bunda kita ya Kak ya. Oke. Aku mohon izin membacakan Kak untuk pertanyaan pertama nih Kak dari Bunda Hena Soka. Halo Bunda Hena, apakah Bunda masih di sini? Baik, kita akan bacakan pertanyaannya Kak. Jadi pertanyaannya adalah biasanya untuk ASI itu keluar H plus berapa setelah melahirkan? Kalau sebelum melahirkan belum keluar, apakah masih aman nih Kak? Oke, boleh dijawab Kak. Silahkan. Oke, baik. ASI itu keluarnya sebetulnya sesuai dengan ritme ibu hamil ya. Pada dasarnya ketika kita melahirkan itu ASI itu harusnya sudah terproduksi Kak. Jadi ada juga yang ASI itu sudah keluar sebelum lahiran. Hamin 1 minggu, misalnya lahirannya tanggal 1 Agustus gitu ya. Itu 7 hari sebelumnya sudah ada tanda-tanda keluar netes gitu. Nah itu berarti termasuk yang produksi ASINya itu baik ya, karena prepare sudah apa ya sudah tersiapkan gitu ya. Ada juga yang ketika hari lahiran itu rasa-rasanya belum keluar. Ada, itu juga ada. Nah, yang seperti itu case-nya berarti memang harus dipancing. Berarti harus dilakukan treatment khusus ya, supaya bisa membantu melancarkan dari ASI itu sendiri. Baik dengan IMD tadi, ataupun perlu masas mungkin ya, pijat payudara. Itu juga bisa dilakukan untuk membantu. Selain dengan nutrisi dan lain sebagainya, galaktogog yang tadi kita bisa berikan juga. Gitu sih Kak. Jadi sebetulnya ASI itu bisa keluar mengikuti dengan ritme kapan lahirannya gitu dan itu udah otomatis. Jadi ketika kita lakukan proses pertama kali IMD, anak bisa menghisap gitu ya, menelan payudara, menelan ASI dari payudara ibu gitu ya. Mungkin nggak langsung banyak itu Kak, tapi ketika ada hisapan ya, ada kenyotan dari baby itu merangsang hormon baik prolaktin, oksitosin untuk memproduksi ASI gitu. Jadi yang tadi mungkin keluarnya kalau kita di cc-in cuma 100 cc, tapi karena baby ngenyot itu bisa sampai 700 cc per hari. Gitu Kak. Jadi bantuan dari baby ini juga ini ya Kak ya, membantu dari produksi ASI itu ya Kak ya. Betul sekali. Nah, begitu Bunda Hena Soka, apakah beliau masih ada di sini? Mungkin Bunda jika pertanyaan sudah dijawab boleh banget untuk kasih komentar atau kasih tanda nih Mas, terima kasih gitu. Boleh banget ya Bunda ya. Nah, kita bakal Semoga lanjut menjawab ke ya Bunda ya. Semoga menjawab Yes, ya Kak ya. Oke. siap. Oke, kita bakal lanjut nih Kak ke pertanyaan kedua dari Bunda Nov Ardis. Oke, izin bertanya Bu, saya Novia, saat ini usia bayi 14 hari. Saat ini kalau saya DBF, misal di PD kanan, maka PD kirinya rembes. Apakah itu normal? Dan karena itu biasanya PD yang rembes saya pumping dan saat ini dapat sekitar 60 mili. Apakah itu cukup atau kurang? Dan bagaimana meningkatkan produksi ASI? Akan dijawab Kak Nita. Bunda siapa tadi Kak namanya Kak?
Bunda Nov Ardis, Kak. Oh, Nov Hardis, oke ya. Bunda Nov gitu ya. Oke. Sebetulnya tadi saya sudah sempat jelaskan juga sih di awal, tapi mungkin saya mau lihat dari kasusnya Bunda ya. Jadi Bunda ini menyusui dengan PD kanan. Ya, ketika PD kanannya disusukan kepada baby, ternyata yang kiri rembes gitu. Bahkan kalau di pumping bisa 60 cc untuk yang PD kiri aja ya. Artinya yang PD kiri itu bisa di pumping saat ibu menyusui. Nah, sebetulnya dalam teknik menyusui ini, Kak Rina ya, itu harus saling bergantian. Kanan dan kiri itu harus bergantian. Kita kan punya waktu kurang lebih selama setiap 2 jam sampai 3 jam lah satu kali itu kita harus nyusuin baby yang durasinya kurang lebih itu 20 sampai 30 menit atau sesuai kebutuhan baby ya. Ini hanya estimasi katakanlah setengah jam gitu kita menyusui untuk satu PD. Misalnya kanan. Otomatis nanti di 2 jam berikutnya itu harus ganti kiri gitu. Jadi kanan itu istilahnya kosong dulu sampai habis. Kemudian nanti diganti dengan kiri. Kiri dihabiskan karena kanan diproduksi. Jadi seperti itu ritme. Sehingga kalau kasusnya Bunda Nov tadi ini perlu digali lagi apakah selama ini hanya PD kanan saja yang digunakan aktif menyusu atau sebetulnya sudah keduanya. Kalaupun ternyata memang sudah keduanya nih Bunda, berarti dengan kejadian yang ada itu nggak jadi masalah Bunda. Silahkan Bunda mau sambil dipumping nggak apa-apa. Karena kalau rembes itu kan rasanya nggak nyaman juga ya Kak ya. Akan nggak enak gitu. Kita mau tahan pakai kain sebetulnya sayang juga Bun. Itu bisa disimpan Bun gitu loh. Bisa buat stok kalau misalnya Bunda lagi di luar, baby di rumah bisa diberikan susu secara indirect gitu ya. Jadi silahkan tetap dipumping. Tapi perlu dilihat apakah betul tadi kanan kirinya sudah dilakukan Bunda. Jadi jangan hanya kanan ya. Kalau hanya kanan otomatis yang kiri akan begitu terus dan dikhawatirkan itu bisa bengkak. Nah kalau udah bengkak itu malah khawatir ganjangnya lebih banyak lagi ya, bisa infeksi dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang nih misalnya sudah di PD kiri sudah dicobakan juga, yang kanan rembes silakan nggak apa-apa sambil dipumping, itu nggak jadi masalah dan itu justru menunjukkan bahwa sebetulnya asinya Bunda Nov ini lancar gitu Kak, bagus sebetulnya produksinya. Tinggal kita bagaimana cara untuk mengelolanya aja. Itu sih Kak. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Bagaimana nih Bunda Nov? Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bunda Nov ini. Nah, ternyata Bunda Nov juga, wow ini luar biasa sekali Bunda Nov. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Bunda yang sama, dari Bunda Nov juga. Beliau bertanya bahwa izin bertanya kembali, saya working mom setelah 3 bulan cuti harus kembali bekerja. Sejak kapan saya harus mulai ngestok ASI? Dan sejak kapan saya harus mengajarkan media ASIP selain BDF untuk bayi saya? Dan media terbaik apa yang bisa digunakan? Terima kasih Bu. Boleh dijawab kembali Kak Nuraini. Iya, siap. Jadi ini Kak Nov ini ternyata working ya, bekerja dan kebetulan tadi cuti gitu ya. Nah, sebetulnya kita itu bisa mulai stok itu sedini mungkin Bunda ya. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kondisi kita tidak bisa nge-DBF karena memang kita ibu bekerja, kita harus persiapkan itu, prepare itu dengan sedini mungkin sehingga untuk nyetok itu Bunda bisa stok dari awal ketika ibu nyusui di hari pertama. Jadi dilakukan terus ya, si baby itu nyusu kepada Bunda sambil boleh ibu pumping juga. Sebetulnya kasus ini mungkin hampir mirip dengan saya ya. Saya dulu juga ketika menyusui itu rembes Kak. Nah itu karena apa? Karena memang sering kita stimulusnya entah bayinya yang menyusu ataupun kita pumping. Jadi kalau memang sudah ada itu nggak apa-apa. Nah yang paling penting adalah kita harus siapkan kulkas. Yakinkan bahwa tempat penyimpanan asinya ini proper dan bisa menampung ASI yang banyak yang Bunda Nov produksi gitu ya. Nah itu juga harus dipikirkan. Jangan kalau selama ini kan kalau kita di rumah tangga itu mungkin punya kulkas yang 2 pintu tapi freezernya yang kecil ya Kak ya. Dan itu campur sama daging ya, nugget-nuggetan frozen ya. Jangan Bunda ya. Jadi ketika sudah memutuskan bahwa anak saya ini tetap ASI eksklusif tapi saya ibu bekerja, sediakan kulkas sendiri. Kulkas sendiri itu kalau misalnya beli susah atau berat gitu ya, silahkan sewa itu juga ada kok Kak. Jadi memang kulkas tersebut khususon gitu ya, khusus banget hanya untuk si ASI gitu. Itu Kak. Itu kurang lebih. Jadi
bisa disediakan sedini mungkin. Kalau memang terlewat, sudah terlanjur, saya 2 bulan kemarin nggak prepare, lakukan sekarang. Sesegera mungkin untuk bisa menyiapkan itu ya, stok itu. Karena nggak ada salahnya sih Bun, kalau kita stok lebih banyak, itu nutrisinya akan lebih terpenuhi. Terus tadi ada lagi pertanyaannya, metodenya apa gitu ya, yang sesuai untuk bisa menyusukan. Ya, Benar. tadi kalau ya, oke. Jadi setelah ASI itu disimpan gitu ya, tentu kita perlu tahu ya penyimpanannya di suhu berapa gitu kan, yang baik. Kemudian dalam menghangatkan ASI ini kita menggunakan air panas ya dengan suhu tertentu ya. Suhu tertentu itu misalnya 40 derajat Celcius, tapi ASI itu ditaruh di gelas gitu Kak. Jadi tidak langsung dipanaskan di atas kompor gitu ya. Itu harus seperti itu. Dan kita harus pastikan bahwa bersih. Jadi dari kita tangan kita harus bersih, cuci tangan dan lain sebagainya. Untuk menyiapkan itu ya, gelasnya pun juga harus bersih. Artinya memang kalau kita indirect dengan cara tidak langsung disusukan, itu ribetnya adalah di sini. Menyiapkan semua itu harus yakin bersih, steril gitu lah ya, bersih lah minimal adalah higienitasnya. Dan cara pemberian sebetulnya yang paling enak itu dengan sendok aja Bunda. Dengan sendok. Selama ini mungkin ada yang menggunakan dot ya, dot susu. Karena mungkin agak kesulitan kalau pakai sendok. Ya sebetulnya itu preferensi dari Bunda masing-masing. Silahkan. Namun memang perlu diingat bahwa ketika baby sudah kenal dot, itu bakal lupa sama puting ibu, mohon maaf ya, bakal lupa sama puting kita. Yang otomatis niat kita itu pengennya seling kali ya. Pengen sesekali itu DBF, sesekali maunya pakein apa namanya yang dari susu yang dihangatkan gitu ya, ASI yang dihangatkan, ASI perah. Tapi ketika si baby sudah kenal dot, ya itu lupa karena enak ya kalau pakai dot itu karena memang ada lubangnya ya Kak ya, lubangnya dan Iya. itu macam-macam sebetulnya ya. Jadi ketika posisinya sudah agak diturunkan gini tuh netes sendiri Bunda. Baby nggak perlu rooting reflex. Nah, rooting reflex itu adalah mencari puting kemudian menghisap dengan refleks menghisapnya pun juga nggak perlu gitu. Karena sudah disodorkan, ya kan, sudah netes, sambil merem aja tidur, si baby keenakan gitu ya. Jadi otomatis ketika ketemu puting ibu males. Nah itu jadi yang menyebabkan kenapa kok kalau sudah kena ASI perah itu lebih bagus kita gunakan sendok. Karena memang berbeda ya kalau sendok dengan dot gitu ya. Dari bentuknya pun juga sudah berbeda. Harapannya adalah supaya si baby itu ketika kena DBF masih mau untuk menghisap. Itu Bu. Oke, baik. Terima kasih, Kak Nur. Begitu nih, Bunda. Semoga pertanyaan Bunda bisa terjawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan di sini juga ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari xdaily_in. Izin tanya, Bu. Kemarin saya sempat wawancara dengan ibu bayi dan terkadang karena produksi ASI sedikit, mereka memutuskan untuk memberikan sufor. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi ASI? Begitu, Kak Aini. Oke, Boleh. Kak. Aduh, namanya susah ya, Kak Daily In gitu ya. Ini kayaknya Bunda nakes juga Dayu. nih, kayaknya bidan ini nih ya, kayaknya Kak Daily ini. Jadi kebetulan wawancara dengan ibu bayi, tapi produksinya sedikit, akhirnya memutuskan support ya. Sebetulnya tadi sudah disinggung ya Kak ya, Kak Arina tadi ya di awal tadi udah banyak banget ya bagaimana cara kita untuk melancarkan ASI gitu ya. Benar sekali. Ini mohon maaf kalau agak berisik ya Kak, karena ada apa ya. Semoga nggak tegang. Nah, jadi yang paling gampang nih ya Kak Daily In ya, harus mengedukasi si ibu gitu. Nah, edukasi yang bisa diberikan. Nah, untuk edukasi yang bisa diberikan, kembali lagi kepada problem apa. Jadi, ketika kita wawancara itu harusnya komprehensif sih, Kak. Artinya tuh menyeluruh. Kita juga tanya, emang ibu selama ini di rumah gimana konsumsi makanannya? Jadi, kita harus tahu secara luas. Karena banyak, Kak. Saya juga waktu ketika banyak ada pasien gitu ya, konseling gitu misalnya. Itu pun banyak yang ditutup-tutupi sebetulnya ke kita. Jadi, iya nggak lancar kok Bu Bidan, udah gitu ya, terus udah gitu, kita nggak cari tahu akar masalahnya tuh apa. Nah itu perlu digali lebih dalam. Yang pertama itu tugas kita, karena kalau kita tidak menggali itu,
edukasi apapun, nasihat apapun yang kita berikan itu nggak akan masuk gitu ya. Jadi sebetulnya teknik itu adalah teknik untuk kita melakukan bonding ya dengan yang kita wawancarai ya ataupun klien. Jadi bondingnya di situ. Ketika kita mendapat satu problem yang klik gitu dengan klien, otomatis treatment ataupun tindakan yang akan dilakukan itu sesuai gitu ya. Jadi perlu tahu dulu selama ini ibu itu di rumah seperti apa, dapat dukungan tidak, makannya yang dikonsumsi yang kayak gimana sih Bu, apa jangan-jangan yang penting asal makan asal kenyang gitu kan. Padahal balik lagi Kak ya, bunda-bunda ini harus paham intake itu asupan yang kita makan ini ya, itu ternyata mempengaruhi dari produksi ASI gitu loh. Jadi itu penting juga, jangan-jangan tidak lancar karena intake-nya pun juga kurang baik gitu misalnya. Bisa Kak, itu bisa banget gitu ya. Jadi oh selama ini ternyata jarang minum air putih juga, ibu tuh nggak suka air putih. Mungkin sebelumnya nih ya, sebelum ketika apa namanya hamil ataupun lahiran, dulu-dulu waktu muda tuh sukanya minumnya manis, nggak pernah minum air putih. Dan itu berulang ketika sekarang menyusui pun lupa nggak minum itu. Selalu bikin teh manis panas, ya kan? Kita kalau udah minum teh itu Kak ya, kadang juga udah lupa minum air putih ya nggak? Kayak misalnya kita jajan di resto aja lah ya, kita makan gitu. Kita pesennya apa nih? Misalnya nasi goreng, terus minumnya es teh manis. Air putih lupa. Ya, jadi itu kita harus tahu. Jadi banyak ya, jangan-jangan karena nutrisinya nih. Oh, ternyata bukan nutrisi misalnya. Ternyata karena dukungan, support orang tua atau support suami gitu misalnya. Itu kita perlu tahu dulu Kak, sehingga kita akan bisa memberikan edukasi yang tepat. Kalau ternyata nih beban, misalnya beban pikiran, yang ibu sendiri tuh punya beban pikiran, misal dia khawatir anaknya nanti begini, anaknya nanti begitu, sudah banyak kekhawatiran, terlalu banyak yang dipikirkan di otak, hingga membuat actionnya itu nggak ada. Itu banyak ya, dan itu sekarang terjadi di masa sekarang tuh banyak hal kayak gitu ya. Jadi sebetulnya beban yang kita buat-buat sendiri, iya karena kita terlalu overthinking. Nah, itu juga mempengaruhi, Kak. Otomatis untuk kasus ini, kita perlu tahu dulu problemnya apa, sehingga kita bisa memberikan solusi yang sesuai. Dan kalau kita berperan sebagai nakes, ya bidan, seorang bidan, harusnya juga menjadi konselor yang baik. Maka kita harus punya bonding itu tadi, ikatannya yang pas dengan klien, sehingga tuh klien akan bisa mendengarkan masukan yang kita berikan gitu. Itu sih, Kak. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Semoga menjawab Nanti ya. ya, untuk Kak Dailyin mungkin nanti ini di-share nggak ya? Ininya apa namanya live-nya nih Kak Arina? Kita akan share Kak ke kelas langkah ibu. Jadi mungkin Ya. Kak Denny boleh bergabung di WA kelas langkah ibu kita. Ya, kalau di-share nanti Kak Deli bisa dengerin lagi dari awal karena tadi aku udah jelasin banyak banget Kak itu tadi yang di awal terkait dengan nutrisi dan lain sebagainya. Benar banget, luar biasa sekali Kak Ani. Sekarang peserta kita benar-benar antusias ya Kak ya, dari tadi berganti-ganti dengan pertanyaan yang cukup banyak dan sangat memberikan kesan semangat kita nih Kak untuk kegiatan kelas edukasi kita pada sore hari ini. Nah mungkin dengan sudah terjawabnya pertanyaan dari Bunda Daily ya Kak ya, Bunda Daily tadi mungkin sesi kelas edukasi kita ini akan berakhir di sini karena sudah cukup dari pertanyaan-pertanyaannya juga sudah tidak ada lagi dari peserta dengan waktu yang sudah cukup panjang ya Kak, dengan kelas yang sangat mengedukasi, informasinya sangat luar biasa dan memberikan pengetahuan baru terhadap saya nih Kak, calon ibu dan bunda-bunda juga, teman-teman juga dan kakak-kakak dari kesehatan juga. Ini luar biasa sekali Kak Nur Aini. Baik, sepertinya sesi diskusi kita sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi nih Kak. Terima kasih banyak kepada Kak Nur Aini Fauziah, luar biasa sekali untuk materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi bekal dan semangat baru untuk kita semua dalam mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan kepada si kecil. Nah, terima kasih lagi Kak sudah memberikan kelas yang sangat mengedukasi ya Kak. Saya luar biasa sekali, aku sangat speechless karena luar biasa sekali kelas pada hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengulik tentunya. Untuk itu, akhir kata saya Rina Astagina selaku pembawa acara. Mohon maaf jika banyak
kekurangan dan kesalahan selama kegiatan kita berlangsung ya Kak dan juga bunda-bunda semua. Untuk itu saya tutup kelas kita pada hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Kak Nuraini terima kasih banyak Kakak. Makasih banyak semuanya. Pamit ya Kak ya. Semoga Iya Kak. bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Izin pamit. Nah. Baik, terima kasih bunda-bunda semua. Saya mohon pamit dan mengakhiri live kita pada hari ini. Sampai bertemu di kelas selanjutnya dan jangan lupa untuk eh, follow Instagramnya Bida Membantu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.